A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah ayat bunda yang baik yang dirahmati Allah? Kita pagi hari ini dikasih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa bangun subuh. Karena ada orang yang hari ini kunutnya masih dijemur, atau Al-Fatihahnya masih dijemur. Apa itu Al-Fatihah dijemur? Salat subuhnya jam? Kesayangan. Ya, kesayangan. Ya. Itu yang salat subuhnya telat itu namanya kesayangan ya gitu. Apa namanya? Oh, kesayangan. Itu untuk ngecas HP namanya lost contact ya gitu. Dah, kita masuk ke juz 1. Abang kakak, juz 1 ini dibuka dengan Al-Fatihah lalu dilanjutkan dengan Al-Baqarah. Di awal-awal ayat itu ada kalimat zalikal kitabu la raiba fih. Apa? Zalikal kitabu la raiba fih. La raiba fi artinya tidak perlu diperdebatkan. La raiba fi artinya pasti benar. La raiba fi artinya itu pasti berdampak pada kebaikanmu dan ketenangan hidupmu, kebahagiaanmu, rezekimu, apapun itu yang baik-baik, itu la raiba fi. Yang jadi pertanyaan apa? Al-Qur'annya yang tidak perlu diragukan atau otak kita yang sering meragukan Quran? Ayo. Salah Qurannya itu salah kita? Siapa yang salah? Tidak salah. Otak kita yang belum sampai atau Qurannya yang salah? Ayo. Apa nak? Kenapa belum sampai? Nyasar. Otak kita sering gak sampai. Zalikal kitabu la raiba fi. Zalikal kitabu yang kita baca hari ini juz 1 beserta semua isinya nanti sampai juz 30 itu la raiba fi. Makanya saya kalau di SMK tuh kan ditanya orang juga kadang-kadang, Ustadz Lukman itu pakai kitab apa? Kira-kira saya jawabnya apa? Bang El? Bang El kan akamsi, anak kampung sini. Apa kira-kira jawabnya? Kitab apa? Kitabullah. Ini udah 12 tahun dibahas, nggak habis-habis kitabnya. Hanya sekedar membacanya saja, itu bisalah khatam sebulan. Tapi mentadaburinya, merenungkan isi ayatnya, melihat ayat-ayat itu hidup. Makanya ada istilah, mungkin kalau yang nggak ngaji mungkin bingung ya dengar istilah ayatnya hidup gitu. Apalah maksudnya ayatnya hidup tuh? Terasa nyata gitu. Termasuklah saya dengan izin Allah sampai di kota ini nih, gimana ceritanya? Sepanjang-panjang saya berjalan dengan izin Allah berkeliling kota, baru ini tak dapat tiket pesawat. Harusnya saya balik lewat Kulon Progo. Booking ya? Iya. Siap, aman. Jam, waktu pesawat udah. Ternyata Kulon Progo penuh. Tak dapat tiket pesawat, sebuti pun tak ada. Dulu waktu ayah saya meninggal,
katanya tiket penuh, detik-detik terakhir dapat tiket pesawat. Ayah saya meninggal, kereta api penuh, detik-detik terakhir dapat tiket pesawat, dapat tiket kereta api. Tapi kali ini, mohon maaf lahir dan batin, Kulon Progo penuh. Ada doa orang Surabaya kayaknya. Agak lain doanya nih. Lama saya ngerenung, kok bisa sampai sini. Rupanya disuruh nengok Masjid Al-Ikhlas Surabaya. Memang masjidnya sesuai dengan nama tuannya. Senyap ya. Tak bunyi. Ini kalau memang biasa aslinya tuh enggak di situ duduknya tuh. Biasanya di luar jauh-jauh, beliau pengennya ngindar ya. Saya bilang, tapi sebelum terbang dari Pontianak, saya udah ngomong sama Ustaz Nizar, apa saya nanti baliknya kita ke Surabaya aja ya, saya bilang. Saya rasa tak nyaman, saya bilang, masa nggak mampir gitu. Tapi ya lumayan juga ya, Purwokerto, Banjarnegara, Purbalingga, Jogja, itu putaran itu udah dekat tuh. Surabaya ini jauh betul melipirnya. Lah, ternyata begitulah. Atau jangan-jangan ada yang sambil nganuk roti sambil istighfar ya. Astagfirullahaladzim gitu. Sambil marah tapi istighfar ya. Saya kena istighfarin sama orang Serbeja. Apa kalau bahasanya Bang Abu? Serbeja. Lama saya kira gimana ceritanya Purwokerto, Surabaya. Ya udahlah. Nah, nanti kita akan bahas. Tapi poin pentingnya adalah la raiba fih hanya bisa diyakini oleh muttaqin. Coba diulang. La raiba fih hanya bisa diyakini oleh muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Dia jadi Google Map. Biasa kita, ini kan tadi yang bawa mobil Rama mau buka Google Map. Begitu mau buka, sama ayah dibilang, "Nggak usah buka Google Map. Kan ada saya di belakang." Apa bedanya orang yang buka Google Map dengan yang ngomong barusan? Yang pakai Google Map itu blank, nggak tahu mau kemana. Karena di dalam perjalanan dari rumah menuju ke sini akan banyak sekali persimpangan. Karena nggak pernah mungkin. Mana Rama? Itu udah pernah ke sini belum? Belum pernah kan? Mas Rama belum pernah sama sekali ke sini, maka perlu Google Maps. Tapi beliau bolak-balik udah hafal. Mungkin pejam mata sampai kali ke sini. Saking hafalnya. Nah, abang, kakak, ayah, bunda, coba jawab jujur. Kehidupan dunia ini kita udah pernah ngalamin atau belum? Belum. Kita perlu enggak petunjuk? Perlu enggak buka catatan? Perlu nyontek enggak? Nah, yang bisa baca contekan itu, yang bisa yakin dan percaya, bahkan tidak meragukan sedikit pun, hanya muttaqin. Makanya ayat Qur'annya Bang Kakak tidak untuk didiskusikan sebenarnya. Dengar, taat. Kita memang belum paham, betul enggak? Saya dulu juga, apa maksud Allah ini ya? Apa begini ya? Tapi saya bilang, udahlah, daripada sibuk aku mikirkannya, mendingan kerjakan. Enggak masuk di otak, enggak masuk akal, tapi masuk rekening. Mana yang lebih asik? Masuk akal atau masuk rekening? Dua-duanya. Oh, masih ada yang suka masuk akal ya? Kalau sudah lama saya tinggalkan akal saya tuh. Isra Mi'raj, pakai akal. Ya Mas, gimana? Jelaskan saya. Isra Mi'raj, gimana masukkan akalnya? Tapi Islam juga tidak melarang untuk realistis. Ada dimensi realistis dalam Islam. Berdagang, muamalah, betul enggak? Tapi haji mau pakai realistis, mutar 7 kali. Bilang aja 3. Udah 7 gitu. Berani enggak jamaah umroh tuh korupsi? Mana yang baru pulang Pak Haji kemarin? Wukuf di Arafah, wukuf aja di mana tuh gitu? Di mana? Di Tanim misal gitu, atau di mana? Berani wukuf di tempat lain? Enggak ketahuan, mana ada yang periksa. Foto aja selfie berdua suami istri seolah-olah sudah wukuf, nanti bulan Syawal ke wukufnya gitu loh. Cuma 1 waktunya, 9 Dzulhijjah. Kenapa enggak pilih 10 ke? Ini sekarang lagi sepi nih, wukuflah di Arafah sekarang. Haji enggak? Dibilang orang haji gila gitu. Ada banyak dimensi-dimensi yang enggak sampai otak kita mikirkannya. Kenapa harus Safa Marwah 7 kali? Enggak cari tempat lain gitu.
Itu dimensi-dimensi idealis, dimensi realistis disinkronkan sama Allah. Islam melengkapkan semuanya. Dan Masya Allah semakin hari kita belajar, semakin banyak riset-riset. Dan tadi malam saya nonton video, dunia terbalik hari ini. Orang-orang yang tadinya mengkampanyekan kebencian terhadap Islam pasca genosida dari Israel ini, Masya Allah tabarakallah, justru ini kayak episode 911 balik lagi. Ingat dulu 911 yang pesawat nabrak Twin Tower? Bukan Twin Tower, WTC. Itu kan sengaja ditabrakkan kan, untuk menuduh Islam sebagai, itu strateginya Yahudi memang. Pintar betul dia, playing victim. Dia minta dikasihani. Coba baca sejarahnya mereka tuh. Datang numpang tempat kita ya kan, tahu-tahu tuan rumah yang diusir. Itu memang ada sejak zaman dahulu, ada tutornya, ada mentornya, ada coachnya. Dia yang salah, dia yang marah. Coba bilang. Ini parah ini. Apa? Ini parah. Jadi sekarang, tadi malam saya nonton video itu, beberapa aktivis-aktivis mulai speak up dan mereka mulai tersadarkan tuduhan selama ini Islam adalah teroris, Islam adalah orang garis keras, tidak terbukti kata dia. Saya justru melihat dengan mata kepala sendiri, ternyata demo dari seluruh dunia ini tidak membuat sedikit pun si setan Yahu itu berubah, betul tak? Siapa namanya? Setan Yahu berubah. Si setan Yahu ini tidak berubah, karena mereka tahu siapa teroris sesungguhnya. Dan dia bilang, saya ketemu dengan saudara-saudara saya, teman-teman saya Muslim yang lain, yang itu baik-baik. Antum lihat negara-negara dengan pertumbuhan Islam tercepat, salah satunya di Eropa, di Inggris, di Amerika, di benua Amerika beberapa titik, di Rusia, Jepang salah satu masuk 5 besar. Orang bisa syahadat di Car Free Day sekarang. Di Jepang itu orang syahadat Car Free Day. Dan teman-teman kita Muslim-Muslim Indonesia, ayah, itu mengislamkan orang tuh di jalan aja lah. Saking gelombang Islam itu sudah makin kuat. Ditambah dengan kebenaran yang mereka yakini. Apa? Nampak jelas sekarang siapa teroris. Betul tak? Siapa yang bukakan slide itu? Allah Rabbul Alamin. Saudara-saudara kita di Palestina tak ada berubah, tak bergemik, tak murtad mereka, tak menggadaikan agama. Anak-anak kecil syahid tuh senyum. Orang tuanya bahagia, bangga gitu, anaknya meninggal di medan perang. Bahkan kemarin saya bilang kan sedih gitu, ada ibu-ibu yang dia tuh mengurung diri 7 hari 7 malam tidak makan di dalam ini, langsung dia memutuskan untuk keluar rumah. Aku di dalam pun mati kelaparan, lebih aku mati menghadapi Zionis. Dunia dibikin terbalik hari ini. La raiba fi. Apa? La raiba fi. Tapi ini abang kakak, yang namanya kitabullah, buku contean, buku catatan ini hanya bisa dipakai oleh muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Berarti banyak atau sedikit? Saya kasih gambaran dulu ya. Orang itu kan ada manusia. Apa level pertama? Manusia. Naik di atasnya orang Islam. Apa? Setelah dia jadi manusia, dia bisa Yahudi, bisa Nasrani, bisa apa. Naik ke atas namanya manusia, naik ke atas namanya Islam. Apa syarat jadi orang Islam? Syahadat. Apakah sudah lengkap? Belum. Ada lagi level di atasnya ya man? Ada. Di atasnya Islam, dia mukmin atau orang beriman. Maka setelah dia belajar rukun Islam, dia belajar rukun iman. Ada lagi ayaman di atasnya. Ada, namanya muttaqin. Makanya kita yang berpuasa itu kan rukun Islam yang 5 puasa itu. Allah bilang, kau puasa, jalankan rukun Islam supaya bisa jadi orang yang bertakwa. Emang ada apa sih ayaman di balik orang bertakwa itu? Orang bertakwa itu abang kakak, dia punya privilege. Punya apa? Punya kelebihan, punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Saya tidak bahas tentang hadiahnya hari ini ya. Saya mau lompat dulu untuk abang kakak. Sebelum lupa, Al-Baqarah ini abang kakak 1-20 itu cerita tentang 3 kelompok besar manusia. Jadi kalau mau buka Quran tuh nanti akan bicara 3 kelompok manusia. 1-5 catat ya. 1-5 itu orang beriman. Dari ayat 1, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tidak perlu bayar tiket pesawat, tidak perlu bikin undangan, ustadznya yang datang sendiri gitu. Mantap gak? Low budget. Itulah namanya beruntung. Mau WA ya tak berani, ya pergi nanya jadwal. Ada tuh orang sebelah sana tuh, dia mau WA aja tak berani karena pertanyaan baliknya, udah berapa ton kota antum, kan gitu ya enggak? Makanya teman-teman Surabaya nih, enggak berani ngundang ya, karena pertanyaan saya berapa ton, udah enggak bisa jawab mereka. Makanya enggak berani nanya, mana jadwalnya, Ayaman bisa enggak, monggo lah mampir, enggak berani. Badan sih boleh besar lah, tapi mau nanya jadwal tuh dia, ampun. Makanya nyogoknya pakai oleh-oleh biasanya ya. Ini oleh-oleh harus pakai kargo. Itu namanya muflihun. Nggak punya duit, nggak punya rumah, tapi bisa nginap di mana-mana. Mobilnya ganti-ganti. Coba tengok tuh yang pakai baju coklat tuh. Tinggal milih lagi, mau Alphard ya, mau Mercedes Benz, mau hotel gimana. Tinggal sebut. Kalau saldo di rekening sih, masya Allah, tabarakallah ya nak. Tapi kalau mobil boleh tahan lah, ya mas. Boleh diadu lah. Makan tinggal sebut mau makan di mana. Sampai nolak-nolak, udah sampun. Saya bilang gimana cerita hidup kita ini, saya bilang. Muflihun, beruntung. Nikah, baru nikah dapat umroh. Saya bilang kehidupan macam apa ente nih? Baru nikah dapat haji. Oh alah, haji Siti Mewah namanya. Haji apa? Kan ada haji Furoda, ada haji plus ya kan? Ini hajinya Siti Mewah apa aja? Nama hajinya apa? Siti Mewah. Orang cuma 10 hari, 15 hari, dia 2 bulan di sana. Puas di salto-salto jungkir balik. Siti Mewah. Alhamdulillah. Dikira saya bercanda. Serius saya bilang, itu udah saya istikharahkan nikah ente, saya bilang. Masa sih abang bercanda? Sejak kapan saya bergurau? Kalau saya bilang saya sudah istikharahkan, tuh apalagi ada guru istikharah di sini kan? Saya juga curiga nih, saya sampai ke sini ini di istikharah beliau, jangan-jangan. Ada 2 yang istikharahkan saya nih. Ada yang di pojok, satu yang diam-diam tuh mas. Senyap. Tak bisa, magnetnya kuat. Pindah gitu. Kulon Progo, pindah Juanda tuh tak masuk akal. Bisa-bisanya semua pesawat tak ada. Diam saya. Emang kan saya kemarin ingat Azhar, kita di Purwokerto bahas apa kemarin? The power of doa. Saya bilang ada kekuatan yang lebih hebat daripada apapun itu, yaitu kekuatan doa. Dan jangan dikira doa itu yang terangkat gitu tangannya, enggak. Tapi kadang-kadang yang terdetik di hati seseorang yang dipilih sama Allah tuh, ketarik kita. Saya bilang Imam Ahmad bin Hambal ya, yang segitu solehnya ketarik, bagi cuma saya seubrit gini. Itulah saya mulai agak perhitungan sama orang daerah sini nih. Agak berbahaya mereka nih, senyum-senyumnya tuh mencurigakan. Dia nak minta jadwal tak berani ya kan. Tapi dia diistighfarkannya terus kita kan. Diputarnya tasbih itu kan, apa tak seram gitu tuh. Astagfirullahaladzim. Kan kalau duet abang kakak itu kan putarnya keluar kan. Ya betul lah. Duet tuh kalau putarannya kan keluar nih. Fulus kan gitu. Tapi kalau tasbih itu kan ke dalam. Nah itu yang saya tuh rasa kena tarik rasanya tuh. Saya bilang, oh ya Allah, ada hal-hal yang memang gak bisa masuk otak saya. Dan saya belajar untuk ridho dengan ketetapan itu. Saya bilang sama Ustaz, oke, sesuai SOP. Ayatnya hidup, ayatnya begini, gak ada kita komplain-komplain. Nah maka, catat dulu ya, takut saya lupa. 5, 2, 13, coba dulu. 5 itu ayat orang beriman. Allah bilang, kalau kau beriman, kalau kau bertakwa, kalau kau yakin dengan yang gaib, menegakkan sholat, berinfak, ya kan, dengan niat supaya membahagiakan orang lain, mendapatkan ridho Allah, lalu engkau percaya dengan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu, kepada Muhammad,
kejadian-kejadiannya kau percaya, kau beriman, dan juga yakin dengan adanya akhirat, ada alam barzah, ada alam akhirat, alam kedua, alam ketiga, alam keempat. Mereka itulah orang yang selalu dapat petunjuk, kata Allah, dan mereka orang-orang yang beruntung. Bisnisnya, tadi kan ngobrol sama, ya gimana ceritanya sistem kerja perusahaan ini, saya bilang, ya saya tidak ada marketing, kata beliau. Perusahaan dari Jerman yang merekomendasikan, kamu nggak usah pakai produk saya, pakai produk saya ini, nanti ada supporting produknya. Nah kalau orang Jerman yang langsung merekomendasikan, ya yang akan pakai di sini nggak mungkin ragu-ragu, ya udah langsung pakai aja. Nggak pakai marketing. Ada orang personal branding, promosi, paid promote, satu-satu berbusa-busa mulutnya jualan. Ada laku-laku. Ini tenang-tenang ya, diam-diam. Jerman ya tunduk. Udah pernah ke Jerman ya, sering ke sana. Nggak pernah, kata beliau. Kan agak kacau tuh. Coba Mas, dalam ilmu marketing gimana Mas? Kita kan harusnya datang ke sana kan, bawa proposal atau ini perusahaan saya, ini corporate saya, tolong dong rekomendasikan perusahaan saya di Indonesia gitu. Ini ke Jerman ya, enggak, jangan-jangan beliau pun tak bisa bahasa Jerman ya. Kan? Inilah muflihun, orang beruntung, diam, senyap. Tapi saya tahu rahasianya. Nama masjid inilah obat utamanya. Ibarat masakan abang kakak, kalau enggak pakai garam, itu pasti hambar, betul nggak? Nah, amal soleh jadi nggak ada nilai sama sekali kalau nggak pakai nama masjid ini. Apa namanya? Al-Ikhlas. Jadi begitu saya, kan beliau nggak ada nyebut tuh masjidnya namanya apa, nggak ada disebut, di masjid ya, di pabrik, di tempat saya. Saya lama mikir apa kira-kira nama masjidnya. Sepanjang jalan saya nggak mau nanya, diam ya saya. Begitu itu masjidnya ditengok Al-Ikhlas, udah lah saya bilang, cash close lah udah. Kan kita disuruh ikro. Abang kakak jangan cuma sekedar sholat-sholat aja di sini. Saya begitu sampai nginjak karpet ini, masya Allah saya bilang, ini karpet yang kita cari. Ya kan Zan? Di Pontianak tak ada, saya bilang. Di mana cari karpet kayak gini nih? Nggak pakai layer loh ini. Di Pontianak udah pakai layer pun Mas ya? Keras. Saya langsung tanya beliau, ya beli sini. Oke sip, mantap. Begitu diinjak mantap sekali ya. Terasa nggak antum sholat di sini? Maka saya bilang nggak usah pakai kursi-kursi lagi lah, saya bilang duduk di sini ya. Ini yang kita cari-cari selama ini. Jadi saya mungkin datang ke sini ini suruh nengok karpet. Suruh. Tapi saya mau kasih tahu sama Bang Kakak, Al-Ikhlas itu seperti nama suratnya. Qul huwallahu Allahus lam yalid walam yakul lahu. Ada enggak kata-kata ikhlas di situ? Enggak ada. Itulah garam. Begitu enak, orang bilang apa? Masakannya pas, top. Siapa yang masak? Oh, langsung dipuji. Saya yang masak, naik kepalanya. Tapi begitu dimakan, kurang garam nih, garam yang salah. Tapi begitu makanannya enak, orang tidak pernah bilang, garamnya pas. Ada enggak? Ada orang langsung bilang makanannya enak, yang masak siapa? Jadi ikhlas sama dengan garam. Coba bilang. Perumpamaan, analogi, retorika supaya memudahkan orang untuk melihat amal soleh tanpa ikhlas seperti masakan tanpa garam. Coba diulang. Amal soleh tanpa keikhlasan seperti masakan tanpa garam. Persis tuh. Kalau bagus, tidak ada yang muji. Kalau bagus tuh biasanya tidak ada yang muji. Orang ikhlas tuh. Tapi begitu salah dikit langsung kena caci maki. Maka muflihun ini abang kakak 5. Orang beriman tuh 5 ayatnya. 2 apa ya man? 2 tuh orang kafir. Allah cerita orang kafir cuma 2 ayat, cukup, tidak perlu jelaskan panjang-panjang. Artinya case close. Apa ya kalau bahasa ininya? Angel bahasa sini tuh apa? Angel. Apa? Angel wes. Angel lagi. Gak bahaya tak? Bahaya. Mau diapakan pun namanya angel. Angel, double, apa lagi? Ngeyel, apa lagi? Apa bahasa sini ya? Apa? Mokong. Mokong itu bukan yang keras sakti itu yang. Oh, itu jauh ya. Mokong. Itu artinya keras kepala, susah diatur. Oh, solid gitu ya. Solid diatur maksudnya. Oh, itu sulit ya.
Soalnya yang suka teriak-teriak solid gitu kan, solid diatur ternyata. Ngomong apa saya ini? Bang El yang ketakutan. Tenang Bang El, tenang. Saya kan sore dibalik dah. Mokong. Oke. Lihat ayatnya. Ayo, innalladzina kafaru. Baca sama-sama ayo. Kan suruh ini kan ngaji kitab namanya. Ayo ngaji kitab kita nih. Ayo, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pokoknya kalau si Mokong ini, si Dablek ini, si Pluto ini polos, lugu, tolol. Mau diingatkan atau enggak, dikasih tahu atau enggak, wes pancet ae. Mau berdampak enggak sama dia? Ngefek enggak? Enggak. Lihatlah Fir'aun tuh. Berimanlah wahai Fir'aun, kau lihat nih tongkatku, kata Musa, ku lemparkan ke situ. Tukang sihirmu tuh ular-ular kecil aja, kayak pernah main Pac-Man enggak dulu? Siapa yang pernah kecilnya main Pac-Man? Yang makan-makan dulu. Begitu tukang sihirnya Fir'aun kan dikumpulkan betul lah, ingat enggak? Antum ada di mana waktu itu kejadian itu? Enggak ada ya. Kan dikumpulkan tuh tukang sihirnya. Dikasihlah tongkat-tongkatnya tuh berubah jadi ini. Musa lemparkan tongkatnya, langsung berdiri, dimakan semuanya. Terdiam. Ini bukan kaleng-kaleng nih. Musa dengan tongkat yang sama, di depannya laut, di belakangnya sudah Fir'aun. Inna lamudrokun, kata pengikutnya Musa, Bani Israel kan. Tak selamat kita nih Musa. Nggak, kata Musa, inna ma'iya rabbi, bersamaku ada Tuhanku. Saya dini, pasti ngasih petunjuk. Ayo, di mana akalnya mas? Depan laut, belakang Fir'aun. Berenang. Fadrib bi'aswakal bahar, pukulkan tongkatmu wahai Musa, kata Allah. Fan falako, maka terbelahlah laut itu. Apa Musa nanya? Ya Allah, tenanan niki. Apa bahasa Jawanya? Temenan tah, gitu lah. Surabaya kan gitu ya. Temenan tah. Nanya tak? Bang, bi nikah bi sebut nama pula. Bi nikah bi. Saya kira abang bercanda. Loh, sejak kapan saya bercanda? Serius bi, nikah. Masa si bang ini biasa lah, masih banyak otaknya kan? Alhamdulillah kemarin Belanda udah hilang dah otaknya ya. Udah jadi otak-otak dah sekarang. Nikah bi nikah. Nggak bisa ente tertutup pintu rezeki kalau kayak gini terus. Abang udah istiarokan nikah. Masih bertanya gitu, temenan tah. Wes lah. Kan gitu kan Surabaya kan? Ya Bang El. Ada orang yang juga hilang otaknya kan di Samarinda kemarin tuh. Bang balik bang. Abang nih ikan paus saya bilang. Ngapain berenang di sungai Mahakam? Abang bukan ikan paus kalau di sungai Mahakam, ikan pesut saya bilang. Badan sebesar-besar ini berenang di sungai Mahakam, nangis. Ada tuh orang mana gitu tuh. Nggak boleh sebut nama ya, menjaga kode etik jurnalistik ya. Nangis, saya bilang abang nih ikan paus, harusnya berenang di samudra yang luas. Lah ikan paus segambreng-gambreng gini. Saya bilang, antum nggak paham kan siapa yang saya maksud kan? Masa berenang di sungai Mahakam? Seuprit bang, abang bukan ikan paus kalau di sungai Mahakam, ikan pesut, bentar lagi punah saya bilang. Nangis ya. Kenapa nangis? Yang pertama yang disampaikan mungkin benar gitu lah kira-kira. Yang kedua, piye carane? Dari mana mulainya? Kan gitu, betul tak? Orang yang pakai akal itu pasti bertanya, gimana? Piye carane? Ya saya jawab lagi, carane piye? MPC, embo, piye carane? Nggak masuk akal, yang penting mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang kafir dikasih tahu atau enggak, tetap enggak dengar. Kita kan bukan orang kafir, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang kafir. Beriman, kalau ada kebenaran, ikut. Diajak ngikut, enggak diajak nyusul. Sip enggak? Iya kan? Biar terlambat, yang penting share location. Betul enggak? Di mana bro? Di mana bro? Ayaman mau ke Samarinda kah? Udah 2017. Sekarang ikan pausnya sudah kembali ke samudra. Cuma sempat muntah-muntah kemarin di muara. Perpaduan antara air asin dengan air tawar itu membuat beliau lumayan mual-mual gitu lah kira-kira ya. Tapi pintarnya ikan paus yang satu ini, dia ngajak kawannya. Gitu, yang pakai Honda Jazz tuh. Pokoknya angkut.
Kan kalau jauh, dekatkanlah, kata Pak Wiji kemarin di Purbalingga. Kalau sudah dekat, angkat bro, apa? Angkut bro. Masya Allah. Jadi jangan sampai abang kakak kita, na'udzubillahi min dzalik, masuk orang yang kafir. Apa orang kafir itu kata Allah di sini di surat 5 dan 6, 6 dan 7, dikasih tahu atau tidak dikasih tahu tetap tidak beriman. Itulah pancet. Dia keras kepala dan tidak mau dengar. Padahal sudah tahu itu salah. Jelas abang kakak? Kenapa kok dia pancet? Kenapa kok dia tanda kutip tetap aja dablek? Mokong? Apa mokong? Why? Kenapa Yaman? Kok orang ini tidak mau dengar? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum azabun azim. Na'udzubillahi min dzalik. Hatinya dikunci sama Allah. Pantas tidak dengar. Udah demo seluruh dunia nih, genosida stop, genosida, Palestine will be free. Semua sosial media lagi diserang, makanan diboikot, masih tak berubah. Inilah bukti. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Apa yang dikunci Allah pertama kali? Hati. Yang kedua, talingo. Yang ketiga, mata. Habis dikunci tiga-tiganya. Hatinya tidak punya rasa, telinganya ya tidak dengar, bengok-bengok kita azan, hayya 'alas shalah. Terdengar tidak dia? Tetap main gaplek. Tetap dia melanjutkan maksiatnya. Tetap sibuk kerjanya. Padahal udah pakai speaker besak-besak tuh. Apa lagi kalau tak ada speakernya? Tak kedengaran azan. Maka saya bilang TNS, tunjuk muka seorang. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai ada sifat-sifat atau benih-benih kekafiran dalam diri kita. Hati mati, coba bilang. Telinga peka, mata buta. Na'udzubillahi min dzalik. Mana urutannya? Pertama, hati mati, apa? Hati mati. Telinga peka. Mata buta. Na'udzubillahi min dzalik. Dan Allah membahasnya cuma 2 ayat. Ayat 6, ayat 7. Dah ada lagi pembahasan orang kafir. Kan'an itu anaknya Nabi Nuh. Sedih sekali Nabi Nuh. Ayolah nak, naiklah nak. Nabi Nuh nangis. Tapi Allah bilang, innahu amalun ghairu saleh, innahu laisa min ahlika. Bukan keluargamu. Dah langsung di step kafir. Nabi Ibrahim nangis. Nangiskan siapa? Nangiskan bapak kandungnya. Ngapalah bapak kandung aku ini nyembah dan membuat patung berhala. Tapi kata Allah, tidak boleh seorang nabi meminta ampun kepada orang yang kafir kepada Allah. Dilarang. Padahal hubungannya darah. Bapak kandung kan itu. Betul tak? Tak boleh. Anaknya Nabi Nuh tadi, Kan'an, darah. Tidak boleh juga. Maka ayah bunda abang kakak saya mau menyampaikan, hidayah tidak ada hubungannya sama darah. Coba bilang. Anak ustadz kok begitu? Loh, anak Nabi aja bejat. Nabi Nuh. Istri ustadz kok begitu? Loh, istri Nabi aja begitu. Siapa namanya? Bingung kalau tanya namanya kan? Nabi siapa? Nabi Lut, Nabi Nuh. Dua istrinya diumpamakan Allah sebagai perempuan-perempuan durhaka. Tapi ada tak perempuan yang solehah walaupun suaminya tidak soleh? Ada? Siapa? Asia. Jadi ibu-ibu, walaupun suamimu error konslet diambil ubur-ubur, tenang, kau tetap bisa masuk surga bos. Jadilah Asia. Tapi yang masih punya suami halal dan suaminya tidak pernah ngaku Tuhan, layan baik-baik. Pernah saya posting video kemarin, saya bilang kan, wahai para perempuan, taatlah kepada suamimu selama perintahnya tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kolom komentarnya sampah semua isinya, tergantung suaminya Ustaz, tergantung suaminya Ustaz, tergantung suaminya Ustaz. Bising-bising ku hapus videonya. Tak perempuan-perempuan dari planet lain yang isi itu. Sepertinya kau memang dari
planet yang lain. Itu yang komentator itu. Saya delete langsung videonya, bising saya tengok kolom. Saya kan cuma bilang taatlah kepada suamimu selama perintahnya tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Hai para istri taat, saya bilang. Keluar rumah tuh minta izin, bukan notifikasi. Pah, mau ke mall dulu ya. Mamah di mana? Udah di mall. Itu notifikasi pintar. Apa? Tepuk sebelahnya, itu pemberitahuan. Dia bilang, bukan izin. Jelas? Tapi tidak ada di sini ya. Perempuan kayak gitu tuh tidak ada di sini. Kalaupun ada sana di Samudra Atlantik jauh, dan udah lama meninggal juga. Kalaupun ada udah lama meninggal. Dah. Berarti orang kafir berapa sifatnya? Cuma dua ayat maksudnya. Allah bahas. Mau dikasih tahu tetap tidak dengar. Karena khotam Allah udah dikunci. Sekarang dari ayat 8 sampai 20 Allah cerita tentang apa? Allah cerita tentang orang munafik. 5, 2, 13. Masuk bunda. Ini Sohibul Bait masalahnya. Sohibul Baitnya di luar bahaya. 13 ayat abang kakak bercerita tentang orang munafik. Sekarang coba perbandingan 5, 2, 13. Mana yang paling banyak angkanya? 13. Sekarang menjadi pertanyaan abang kakak. Kenapa pembahasan yang 13 lebih banyak daripada yang 2 dan 5? Ayo, tebak-tebak aja. Karena yang akan menjadi ujian keikhlasan kita, menjadi ujian kita dalam beramal soleh, bukan datang dari orang kafir saja, bukan hanya dari orang beriman saja, walaupun ada tetap ya, tapi justru ujian keikhlasan datang dari orang di depan ngomong A, di belakang ngomong B, lain yang disuruh. Pertanyaannya, apakah orang munafik itu kafir? Tidak. Apakah orang munafik itu satu agama sama kita? Iya. Mau tahu contoh orang munafik? Mau enggak? Saya enggak bahas ayatnya, nanti kepanjangan, bisa sampai asar saya bahas ini. Teman-teman semua, buka An-Nisa ayat 145. An-Nisa 145. Dapat enggak? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu abang kakak tempatnya di neraka jahanam, di tingkat yang paling bawah. Udah? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Dah. Tapi saya tidak bahas ini. Mundur 3 ayat ke 142. Orang-orang munafik selama ini yang kita tahu dengar dari hadis. Kalau bicara dusta, kalau berjanji ingkar, kalau dikasih amanah dia khianat. Itu yang kita tahu kan selama ini. Tapi ada munafik versi Quran. Kira-kira mana yang lebih kuat, munafik versi Quran atau munafik versi hadis? Bukan untuk membanding-bandingkan ya, tapi ini cerita saja. Kira-kira secara kekuatan dalil, pasti Quran, la raiba fi. Bukan berarti hadis salah ya, tidak. Hadis ini penguatnya, tapi intinya, core-nya ada di Quranul Karim. Allah bilang ini jarang dibahas. Makanya Ayaman ditanya orang, pakai kitab apa Ustadz itu? Saya jawab pakai kitab Allah. Coba buka ayat 142. Ada yang bisa baca? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Dari awal aja udah kalah. Dia berpikir mau menipu Allah. Apa kata Allah? Wa huwa khadi'uhum. Tapi Allah membalas tipuan mereka
Dengan cara apa Allah membalas tipuan mereka? Mereka tetap merasa tidak salah. Itu yang tadi saya bilang playing victim itu. Itu yang tadi saya bilang dia yang salah, dia yang marah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Lanjutkan. Wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Ulang. Wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Ulang sekali lagi. Wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Sekali lagi. Wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Nauzubillahi min dzalik. Apa tanda orang munafik versi Quran? Apa tandanya? Kalau sholat baru maghrib, kok udah isya aja? Engkau sek lah. Apa? Betul nggak bahasanya? Sebentar lagi, apa sebentar lagi tuh? Sek dilut, dilungkas. Hah? Tek kada. Oh, itu ini Skiderif ya? Oh, ini dari rombongannya Skiderif. Ayah tahu Skiderif ya? Pernah dengar motor mereknya Skiderif? Nggak pernah kan? Skydrive. Tulisannya Skydrive tapi pronunciationnya Skiderif. Itulah motor bahasa Inggris dengan kearifan lokal gitu. Yang harganya naik, belinya 1,5 juta, jualnya jadi 5 juta ya. Skiderif namanya. Motor yang bisa dipakai untuk ngantar beras. Gara-gara dipakai ngantar beras, Skiderif jadinya. Kalau dia ngantar pakai ojek online itu paling cuma jadi Skydrive ya. Saya letih mikirkan. Saya tahu merek-merek motor insya Allah banyak yang saya tahu. Tapi dengar Skiderif itu seumur ini baru sekali ya. Lama saya mikir, apa Skiderif nih? Rupanya Skydrive. Tapi pronunciation nggak boleh dirubah memang. Mulai hari ini dan saat itu tuh saya langsung Skiderif udah pokoknya. Asal nengok ketawa saya. Ada di Pontianak tuh biasa lewat motor Skiderif itu. Skiderif ya Allah. Mana beliau? Nggak ada datang Skiderifnya. Oh nggak tahu dia jangan-jangan. Kalau tahu beliau saya datang sini itu saya kena tarik sama orang Serbeja nih. Ya kan Skiderif. Jadi iblis nggak bilang jangan sholat. Enggak, iblis bilang engkau sek dilut engkas. Pintar iblis tuh. Dia tidak bikin kita jadi kafir, tapi langsung terperosok naudzubillahi min dzalik ke lubang kemunafikan. Seram. Ayo jawab, siapa yang baru tahu ayat ini? 142. Tepuk kepalanya. Astagfirullahalazim. Jadi teman-teman, ndak sholat dengan menunda-nunda malas-malasan sholat itu lebih seram malas-malasan sholat. Bukan Allah bilang orang munafik itu tak sholat, ndak gitu. Allah bilang orang munafik itu sholat, tapi sekarang jawab, orang itu ndak sholat gara-gara rapat atau ndak rapat gara-gara sholat? Hah? Siapa yang biasa ngawal saya? Ada berapa orang nih kan? Kan beberapa teman-teman kalau yang jadi pengawal, apa maksudnya mendampingi, membersamai kegiatan dakwah, kan saya dapat fasilitas. Apa? Jamaah. Biasa saya bilang, kita yang orang lokal, jangan jadikan saya sebagai alasan. Waktunya azan, saya bilang sholat kita, saya bilang. Saya bisa jamaah. Ya kan? 2 waktu lah kan, zuhur, asar, nggak bisa sampai maghrib kan? Kita tak bisa, saya bilang, nggak ada alasan. Gara-gara saya ngawal ustadz terus jadi nggak sholat. Oh, saya tempel lagi, saya bilang. Saya planning kemarin di Makassar. Panitia tuh nanya, ustadz mau makan di mana? Saya bilang, kok bisa kita nanya gitu? Saya bilang, kita belum kenal sama saya tuh. Agak naik waktu itu. Karena yang nanya ini ustadz-ustadz semua. Saya bilang, kita nih kiai-kiai, saya bilang masjid dulu, saya bilang bentar lagi zuhur. Makan loh, apa sholat dulu kita, baru kita mikirkan makan. Masa kita nanya makan dulu di mana? Ya ustadz kami pikiran dulu. Enggak, saya bilang ada urusan, sholat dulu kita. Habis sholat baru kita mikirkan mau makan. Kenapa saya marah? Saya bukan marah sama mereka. Saya takut masuk dan pindah zona munafik. Nauzubillah. Nonton sinetron, nunggu iklan baru sholat. Kira-kira masuk gak kategori ini?
Tepuk sebelahnya, astagfirullahaladzim. Dengan dalil bajuku sek kotor apa? Kelambeku sek rusuh. Ya kan? Dengan dalil baju kotor, bau bawang, bau apa, terus ditunda zuhurnya jadi 2:30. Munafik. Bukan saya ngomong. Nanti berdebat nih, pasti berdebat nih. Tapi kan masih masuk dalam waktunya ayaman begini-begini. Termasuk saya ingatkan beberapa orang. Masa mohon maaf nyon sewu, gara-gara majelis ilmu, gara-gara mungkin yang disebut dengan malah saya modal nak jadi selainkan. Nanti berdebat ribut. Kalau bagi saya bang kakak, sholat tepat waktu tuh harga mati dan tidak ada. No discussion, no question, titik. Antum-antum yang mungkin membersamai, mungkin pernah. Saya selalu tanya, jam berapa sholat? Berapa menit lagi? Berapa menit? Kayak kemarin kita dari Purwokerto mau ke sini. Saya bilang kalau saya jalan safar nih, bablas nih, udahlah kita tunggu 26 menit di Purwokerto dulu. Lepaskan dulu maghrib isya jamak, baru kita jalan. Itu nak mah? Cobalah budak-budak tuh nak maksa, nah kita jalan aja dulu nanti sholatnya gampang. Oh kalau tidak saya panggung kepalanya. Apa yang dipertaruhkan apa kakak? Bukan kesombongan, bukan keilmuan, mempertaruhkan status dari mukmin muttaqin yang sedang kita berjuangkan berubah jadi status apa yuk? Baca sama-sama. Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Malas sholatnya. Bangun subuh, maka saya bilang subuhmu harga dirimu. Pakai baju yang terbaik. Celana seri 1, mohon maaf, celana dalam seri 1, kaos dalam seri 1, baju kemeja seri 1. Ini outer seri 1. Kakak-kakak, ibu-ibu, mak-mak perempuan, ambil ladang amal itu. Kapling betul-betul. Pokoknya ini baju suamiku untuk besok, ini kaos dalamnya, ini pakaian dalamnya, ini sarungnya untuk besok. Pakai yang bagus. Merek apa tuh, misalnya Changhong atau Kubota itulah sarungnya kira-kira. Ya. Belikan dia sarung-sarung yang bagus-bagus itu. Subuhmu harga dirimu. Coba diulang. Mandi udah wangi, bersih rapi, keren. Mohon maaf ya, jangan pakai celana dalam yang set A set B. Kemarin pakai set A, ini pakai set B. Mukenanya udah banyak teh lalatnya gitu. Kopiahnya itu kalau dibuka tuh naga pun pingsan di sebelahnya tuh. Siapkan kopiah yang bagus, siapkan kemeja yang bagus. Mak ambil ladang amal itu mak. Ada yang masih punya suami sini? Berapa orang yang masih punya suami? Masih sah? Sah masih? Oh ini ibu yang angkat tangan bu, lupa dia udah punya suami ke belum ya? Anaknya yang ingatkan, bu, ibu masih ada suami loh bu. Angkat tangannya, ya kan? Berdoalah kepada Allah. Gerakkan hati suami saya ya Allah supaya bisa sholat tepat waktu, supaya mau kakinya melangkah ke masjid. Itu doanya mama. Siapkan pakaiannya. Saya dulu punya tukang keluarga, hitungannya keluarga gitu. Itu belum sholat, tukang. Berkali-kali saya tengok dia tuh belum. Caranya gimana? Saya tidak bilang sholat bang gitu, sholat om gitu, sholat pak gitu. Tidak pakai kata-kata. Saya kasih hadiah sarung, berkali-kali kasih hadiah sarung. Kasih sarung, kasih baju koko, kasih sarung lagi. Terus lama-lama karena saya tidak ini, saya pakai anak saya. Sampai ada salah satu anak saya, Ara yang kecil tuh, nyeletuk. Laki-laki kok tidak ke masjid gitu dia. Ayah ke masjid, budak kecil nyeletuk gitu nyeplos, langsung malu aku Lukman kata dia. Malu aku mah, budak kecil negor aku kata dia. Tak ada budak kecil negor aku. Semenjak itu dengan izin Allah sampai hari ini, alhamdulillah izin Allah. Ada yang pernah dipanggil sama bos atau atasan? Ada enggak? Mau dipinjamin duit gitu? Atau mau dikasih rezeki? THR misalnya. Kan selain teh manis kan THR kan yang disukai di Indonesia ini kan. Jadi ya di sini nih orang suka selain teh manis sukanya THR. Betul gak? Kalau dipanggil datang gak? Datang. Tapi Allah manggil kita, Allah bilang hayya 'alal falah, aku kasih kau kemenangan. Tapi sholat dulu. Apa sholat di C gitu ya? Sholat C. Sholat dulu baru menang atau menang dulu baru sholat? Dahulukanlah sholat, nanti Allah dahulukan urusan kita, benar. Saya kemarin bikin syuting film Kamawa dengan teman-teman. Abang kakak tahu proses syuting kita paling panjang ya. PH yang lain biasanya cuma 9 jam atau 10 jam waktu kontrak syutingnya. Kita 14 jam. Terkejut sutradara nengok kontrak kerjanya 14 jam satu hari syuting. Kenapa kok bisa 14 jam? Karena zuhur wajib sholat, asar wajib sholat, maghrib sholat, isya sholat.
4 kali berhenti sholat. Syuting artis profesional biayanya miliaran, potong waktu sholat. Dan saya tanya sama sutradaranya, dia sutradara besar, termasuk 10 besar lah di Indonesia. Saya tanya sama beliau, Mas, Bang, saya bilang, apa yang abang rasakan ketika kita syuting 14 jam dipotong waktu sholat? Semuanya talent, bahkan sutradara, cut, sholat. Gitu, ngeri tak? Di mana-mana orang sholat Jumat jam masih syuting biasanya. Kita dengan izin Allah di Bahagia Pictures itu sholat berhenti. Saya tanya sama sutradaranya, saya waktu sebelum berangkat kemana waktu itu? Oh, sebelum berangkat ke Mesir lah, ya kan? Saya mampir, melipir karena malam pesawat saya kan, tengah malam. Mampir ke lokasi syuting. Saya tanya sama sutradaranya. Saya ikut di situ, sholat maghrib, sholat isya ikut berjamaah sama kru-krunya. Mas, saya bilang, Bang, apa yang abang rasakan ketika syuting 14 jam dan break sholat? Apa dia bilang? Lebih tenang, Ustaz. Nggak gedebak-gedebuk, kata dia. Itu istilah beliau ya. Terus artis-artis talent-talent jarang salah syuting, salah take, jarang. Jadi adegan itu jarang yang pengulangan sampai berkali-kali, itu jarang. Rap, bungkus, cepat sekali katanya. Jadi kesalahan-kesalahan fatal tuh jarang, Mas. Jadi kami bisa selesai on time. Kru-kru bisa minum, ngopi, tenang-tenang, ngobrol, santai. Saya pun sutradara cepat sekali katanya. Baru ini punya pengalaman. Saya bilang, lihat, ketika kita memberi waktu kepada Allah, Allah kasih keberkahan waktu. Coba bilang, kita memberi waktu kepada Allah, Allah memberi kita keberkahan waktu. Apa itu keberkahan waktu? Urusan cepat, urusan mudah. Harusnya itu 2 minggu selesai 1 hari. Harusnya itu 2 bulan selesai dalam waktu seminggu. Allah mudahkan. Itulah yang namanya keberkahan waktu. Pernah dengar bahasa Eropa bulan? Pernah? Kejar ke pasar Turi. Pelanggannya pindah ke Pandaan. Disusul ke Pandaan, customernya sudah pindah ke Probolinggo. Habis waktu kita dibikin bulan. Saya pernah ngalami itu. Saya tidak ninggalkan sholat 5 waktu, tapi melalaikan tadi. Nyusul ke Perak, tamunya hilang. Saya susul ke Ampang, tamunya sudah dicokit. Saya susul ke Cokit, tamunya sudah pergi ke Ceras. Tak ketemu. Saya bilang, letih aku berdagang kayak gini. Ini bensin habis, duit tak dapat, barang yang mau dijual tak dapat. Saya udah sampai di lokasi, ke UM, Universitas Malaysia. Bang, produk abang udah saya antar, saya udah di sini nih. Mohon maaf, saya lagi pergi, kata dia, ke Cukong. Apa bukan Cukong? Astagfirullah, Ceras. Jadi pindah-pindah. Terdiam saya bilang, ini kerja, ini kerjain ya. Saya ngalami betul, makanya saya strict di internal tuh. Kalau ada waktu sholat tak ada urusan. Sholat kita. Habis sholat kita mau ngajak aku makan, salto-salto, juga balik, berenang, kadi kita. Yang penting kalau waktu sholat tak ada urusan. Jangan pernah nak ngedit waktu sholat. Saya udah pernah bawa belur sama kakak gara-gara ngeremehkan sholat. Maka saya garang tuh bukan masalah sok suci, bukan. Saya takut pindah zona. Seram sekali ya kakak bab sholat ini. Benar, Allah sebutkan sendiri di Quran. Saya baru tahu ayat ini. Kenapa harus STW, sholat tepat waktu? Hah? Kenapa harus STW? Supaya tidak jadi orang munafik gitu loh. Ini pertaruhan, maka tadi saya bilang subuhmu, harga dirimu. Sebentar, masih ada waktu tadi? Aman ya? Oh, bebas masjid sendiri, aman. Biasa saya tuh kalau udah jalannya ini, pengurusnya udah mulai ngelirik-ngelirik tuh. Kan jadi gelisah gitu. Tapi kan ini masjid sendiri aman ya. Mau sampai zuhur pun boleh sampai sini ya. Boleh sayang tak boleh. Urusan saya bukan cuma sama sini aja. Ya, kenapa harus sholat tepat waktu? Supaya tidak jadi orang munafik. Saya coba setting jadwal dulu ya Bang Kakak dulu. Ini cerita kebodohan saya di masa lalu supaya Bang Kakak jangan ngulang. Saya susun jadwal saya. Wah, habis ini ke sini setting. Nanti kita setting, nanti kita atur, kita kondisikan. Yang ada berantakan semuanya. Apa bahasa orang sini? Buyar kabeh. Ambiar. Saya coba setting tuh. Jam sekian saya mau ketemu customer ini, jam sekian ketemu customer ini, nanti di sini sekian jam presentasi pakai motor. Bensin udah saya hitung. Alhamdulillah apa? Ambiar. Nggak ada satu pun yang nyantol. Apa yang saya presentasikan ditolak, apa yang saya tawarkan di reject.
saya mau ketemu sama orang-orang, udah pergi duluan, nyupir bawa duit pas-pasan Kuala Lumpur, Perak. Nggak pakai Google Map baca-baca ini. Ternyata terlambat, harusnya datang jam 7, saya sampai jam 10 malam. Berapa jam terlambatnya tuh? 3 jam. Parah emang terlambatnya. Karena nggak tahu Google, kan dulu nggak ada Google Map. Tahun 2010, 2011, handphone saya masih pakai ikat getah. Iona mereknya. Merek handphonenya Iona. Pakai ikat getah, baterainya ngelembung dah. Iya, saya ngalami episode HP ngelembung tuh. Jadi kalau dapat SMS tuh ya, terputus, some text missing. Iki opo sambungannya? Diketok-ketok dulu baru masuk sambungannya. Ada yang pernah di zaman-zaman itu? Some text missing. Sebagian teks menghilang. Lama gitu. Kok gak masuk-masuk, rupa pulsa kita habis. Dulu bisa ngisi pulsa 10 ringgit udah mahal sekali dah. Jadi abang kakak, saya atur-atur jadwal saya, berantakan ambiar semuanya. Sekarang saya prioritaskan. Pokoknya nomor 1 pertanyaan saya sama Ustaz Niza kalau misalnya ngatur-ngatur jadwal atau sama ini, zuhur di mana, subuh di mana, maghrib di mana. Kalau lagi safar kan 3 waktu tuh. Subuh, zuhur, maghrib, isya di mana. Selesai itu ke hati kita lah mau bikin jadwal apa, saya bilang. Betul nggak? Coba tanya sama wakil-wakil pengasuh, Bang Ipan, Syahid di Indonesia Timur, Bang Dedi di ini. Pertanyaan saya pasti 3. Dan misal gitu. Bang Farozi, Mas Refki, subuh di mana, zuhur di mana, maghrib, isya di mana. Setelah itu terserah Bang. Dan masya Allah tabarakallah Bang, tahadus bin Imaya, saya mudah-mudahan tidak berlebih-lebihan. Begitu prioritaskan jadwal subuh, jadwal zuhur, asar, jamak, jadwal maghrib, isya, rundown 1 hari itu dibereskan Allah dengan sangat cantik. Betul tak? Siapa yang pernah membersamai? Beres dah urusan semuanya? Allah bikin skenario indah sekali. Termasuklah saya hari ini ketarik ke Surabaya ini. Tasbihnya orang Surabaya ini agak ngeri. Sunan Ampel ya. Gak bisa main-main sama Surabaya ini. Diam. Pantaslah Habib Anis bilang ojo terlalu akhlak gitu kan. Yang kalau ngomong sih kayaknya kayak orang marah gitu kan. Ya apa? Lapo kon? Nah gitu kan. Logatnya tuh kayak ngajak kelahi gitu. Tapi hatinya lembut, masya Allah. Ajak ngomong dikit belina kayak matanya. Ya kan? Banjir apa? Bukan banjir, mendung. Debu. Ya kan? Kok berdebu gitu. Mas, sampai tuh ikan paus. Kok berenangnya di sungai Mahakam. Saya nengok udah ada suara dah kawan nih. Tadi tegak kepalanya. Langsung nunduk kawan. Saya tengok banjir dah. Lembut hati kawan. Badan memang besar ya. Antum tak paham kan siapa yang dimaksud kan? Nah, alhamdulillah bagus kalau antum tak paham. Itu kan lugu semuanya. Jadi abang kakak, masya Allah tabarakallah. Kalau kita ngasih waktu sama Allah, Allah kasih keberkahan waktu untuk kita. Dan abang kakak yang baik rahmati Allah, Allah tuh tak perlu waktu kita. Betul nggak? Allah tak perlu sujud kita. Allah tak perlu rukuk kita. Kita yang perlu Allah. Maka saya bilang prioritaskanlah Allah, dahulukan Allah melebihi apapun. Masa agar rapat jadi tidak sholat, masa cuma ngadapin bos tuh seuprit kasih duitnya cuma 1 miliar 2 miliar, itu pun banyak bohongnya, cash tempo. Tapi kalau Allah di depan belum selesai kita ngomong langsung dijebret sama Allah. Siapa yang pernah ngalamin? Sering kan ngalamin kan? Berbisnis tanda kutip ya dengan Allah. Itu yang saya bilang mustahil miskin. Orang tidak percaya, diperdebatkan judul buku saya. Saya bilang udahlah. Saya debat atau saya tinggalkan? Saya bikin mustahil miskin itu abang kakak karena kita punya salah satunya ya. Karena Allah adalah zat yang maha kaya. Kaifa akhafu minal faqri wa ana abdul ghani. Bagaimana saya takut dengan kemiskinan sedangkan saya adalah hamba dari yang maha kaya. Saya bilang orang yang punya duit 1 miliar kaya atau miskin? Dia bilang kaya Ustaz. Oke, saya minta matanya panjenengan Pak sini satu aja. Saya bayar 1 miliar. Mau enggak Pak? Saya naikin dia 1,5 miliar. Tidak ada yang mau. Padahal jual mata 1 masih bisa ngelihat Pak. Punya mata 2 masih bilang miskin. Punya ginjal 2 masih bilang miskin. Pernah tahu harga tabung oksigen tuh 1 tabung berapa? Kan orang-orang kesehatan. Berapa harga tabung oksigen? 8 juta. Kita selama ini beli oksigen. Gratis kan? Kok tidak pernah dihitung? Ngaku miskin. Sekarang kita ini miskin beneran atau merasa miskin? Makanya lagunya tuh aku merasa orang
miskin di dunia. Benar sikit. Saya mau ketemu sama pencipta lagunya tuh. Tolong diedit Pak lagunya gitu. Anda mendoktrin se-Indonesia bilang miskin. Bunda, mau enggak tukar, mohon maaf ya, mau enggak tukar matanya, hidungnya, mulutnya dengan duit emas 1 kilo gitu, mau? Mosok. Emas loh ini. Mas Joko tapi. Kita nih kaya raya Bang Kakak, banyak rezeki. Siapa yang makan tadi malam? Yang makan tadi malam? Ada? Pernah terpikir enggak? Lontong, kupat tahu, ini bukan kode ya, cuma nyebut aja. Nanti saya nyebut-nyebut langsung dicarikan sibuk semuanya. Ada yang suka sibuk-sibuk gitu tuh. Pernah enggak kita terpikir makanan-makanan itu nanti jadi apa? Mana yang protein, mana yang karbohidrat, mana yang lemak, mana yang... Terpikir enggak sama kita? Enggak, pokoknya jelek masuk dalam, udah beres. Besok pagi tinggal setoran tunai, betul enggak? Pernah enggak ditengok-tengok? Ya Allah kepiting tadi malam gitu. Pernah enggak? Enggak ada, udah begitu jatuh budak tuh langsung flash. Enggak pernah terpikir Allah yang atur semuanya. Tadi malam dengan Pak Wiji cerita-cerita, Mas Wawan cerita-cerita minum susu. Masuk itu susu, baru masukkan air, diaduk-aduk di perut katanya. Zaman kecil-kecil. Allah udah atur semua badan kita nih. Mana yang jadi kuku? Kalau saya cerita sama mama, tahu bulu mata? Tahu alis? Berapa kilometer jarak dua ini? Hah? Mbak? Berapa kilometer jaraknya? Ini kalau dicukur tumbuh enggak? Ini kalau dicukur, tapi anehnya Bang Kakak, ini begitu sampai di panjang tertentu dia diam, berhenti. Bisa kebayang enggak emak-emak kalau ininya panjang gitu, mau ketemu sama suaminya sebentar Pak gitu. Tapi bulu hidung panjang, jenggot bisa panjang, hidung ini panjang, kumis bisa panjang, tumbuh terus. Padahal jaraknya cuma berapa senti. Maha adilnya dan maha kayanya Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu tuh loh kata Allah ada ayat-ayatku. Kok enggak ngelihat orang cetok? Otakmu di mana, Pak? Di mana? Ngetes mic banyak. Kuat enggak suaranya gitu? Pernah terpikir gimana cara Allah mencuci darah kita tiap hari? Apa namanya kalau orang yang cuci darah tuh mama? Dialisis apa? Apa istilahnya cuci darah tuh? Tahu kan? Blood laundry gitu lah ya. Susah-susah yang pakai bahasa Inggris kan, blood laundry. Apa sih istilahnya tuh saya lupa. Pokoknya cuci darah. Dialisis, hemodialisis. Jazakumullah khair Mbak Novita. Abang, ini ada dokter langsung bunyinya. Hemodialisa. Abang Kakak bisa kebayang nggak betapa ribetnya Allah, ya kan, menciptakan alat, bukan ribet, rumit. Darah kita tuh dicuci tiap hari di sebuah organ bernama ginjal. Allah ciptakan 2. Ada enggak manusia yang hidup dengan 1 ginjal? Ada manusia yang dengan izin Allah dan qadarullah hari ini ginjalnya rusak. Ada? Nyucinya di mana? Di laundry? Cuci ekspres? Ada alatnya cuci di luar. Masya Allah, tabarakallah. Abang Kakak, sebenarnya rezeki Allah yang kurang banyak atau kitanya yang kurang ajar? Ayo jawab jujur. Makanya jangan banyak komplain, belajar bersyukur. Kenapa kita harus sholat ayaman? IBS. Sholat tanda kita eling, ingat sama Allah, zikrullah. Sholat sebagai ajang kita berdoa. Sholat sebagai bentuk syukur. Kenapa Mas datang subuh? Syukur ayaman. Kenapa pakai baju yang terbaik hadap Allah? Sebagai bentuk syukur. Kenapa pakai mobil Mercedes Benz pergi sholat subuh? Sebagai bentuk syukur. Pakai uling boleh, tapi pakai Mercedes Benz ke masjid itu lebih keren. Tahu nggak? Pakai sarung merek apa, misalnya merek apa, peta dunia gitu lah. Bagus. Tapi kalau bisa pakai yang 3 huruf kan, British short hair gitu, BSH misalnya gitu. Ya kan? British hair short, gitu lah ya. British hair short yang harganya 1,5 juta, 3 juta, ya lebih keren dong. Pakai jilbab merek misalnya Bu Ibu misalnya gitu kan, dengan T-City, oh beda lah T-City ya. Tahu T-City? Beda lah. Boleh, boleh. Jangan ditentangkan. Allah tuh suka kita tuh pakai yang terbaik untuk menghadap Dia. Ini kan ada yang anti banget nih. Ustadz branded. Orang koruptor
Pakai baju bagus kita tak pernah protes. Ada orang soleh pakai baju bagus, ya pakailah untuk menghadap Allah kok. Ya, setuju nggak kira-kira? Pakai peta dunia dengan pakai British short hair tadi bagus yang mana? Ada yang nggak paham tuh, ada yang nggak paham. Lama loh nih. Coba tengok kan tuh yang pakai sarung-sarung merek itu tuh. Warna memang coklat, hijau, hitam itu, tapi tengok label di depannya dong. Ya kan? Itu dipakai untuk sujud nyembah Allah, keren. Mau dalilnya? Nih, 731. Coba dibuka. Ini perintah Allah, bukan kata-kata saya, dan saya tidak melebih-lebihkan. 731. Wahai anak Adam. Ada yang anak Adam di sini? Anak cucu Adam ada di sini? Kita semua anak cucu Adam. Keturunan Nabi semua. Nabi Adam. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaian yang terbaik ketika engkau menghadap Allah. Gitu Bunda. Pakai tuh si Siti, apa gitu. Daripada pakai mukena tapi banyak teh lalatnya, daster bolong, ya kan? Bau ikan asin, udah dipakai seminggu, nyucinya di gantungan. Pakai, janganlah ngadap Allah, pakailah yang terbaik. Ya ibu-ibu ya, sip, pakai yang bagus ya, ngadap Allah ya, ngadap Allah pakai yang terbaik. Jadi ketika ada rezeki tuh, mau beli mukena, Bismillah, mau ngadap Allah yang terbaik. Bukan pamer di majelis taklim. Tempat terbaik untuk pameran. Tempat terbaik untuk memamerkan nikmat itu di mana? Di atas sejadah. Nangislah di pojok-pojok masjid itu, di atas sejadah. Ya Allah, kau lihat ya Allah, dari sepatuku, sendalku, celanaku ya Allah, jam tanganku, bajuku, kemejaku, ini ku semuanya Casio ya Allah. Tahu Casio? Dikasih orang. Aku pakai untuk menghadap engkau ya Allah sebagai bentuk syukur. Kalau bersyukur ditambah enggak? Bersyukur ditambah enggak? Ditambah. Kalau enggak bersyukur diazab. Makanya pamerannya bukan di majelis taklim. Pamerannya bukan di mall. Memamerkan pakaian-pakaian terbaik itu di masjid, di atas sejadah. Pakailah yang terbaik menghadap Allah. Maka saya bilang subuhmu harga dirimu. Ibu-ibu siapkan baju yang terbaik untuk suami, disetrika yang wangi. Pak, besok pakai baju ini Pak. Sudah mama siapkan first class, laundry yang terbaru, baru buka bungkus nih Pak. Belikan baju suami yang bagus-bagus, belikan sarung yang bagus-bagus, siapkan memang. Hari Senin sarungnya ini, Selasa ini, Rabu ini, udah bersusun, siap Pak. 1 minggu aman. Abang-abang, kakak-kakak kemarin saya bilang, saya ke Malaysia. Ini mungkin jadi ide ya, bisa diterapkan mungkin nanti di sini. Semoga jadi amal jariah ya. Waktu saya ke Malaysia Bunda, ada masjid kecil masjidnya, kayak musola gitu. Tapi mukenahnya 7 warna. Ditulis di situ apa namanya? Senin merah, Selasa pink. Dia menunjukkan kepada orang yang transit di situ, mukena kami diganti tiap hari, dicuci tiap hari. Jadi wangi terus. Saya bilang keren idenya ini. Nah, siapa tahu nanti di sini mau diterapkan, kan tinggal beli Bunda. Senin warna hijau, Selasa biru. Ini nih. Nanti diganti tiap hari. Siapapun yang transit silakan mampir di sini. Dapat teh hangat, dapat minuman, mukenanya bersih wangi. Nah, itu jadi amal jariah. Mudah-mudahan nanti kalian. Kira-kira idenya gitu Bunda. Saya jadi pikir, saya rekam tuh videonya, saya tunjukkan dan saya bilang sama kawan-kawan, kita tiru ini kebaikan. Nah teman-teman nanti GSM digitukan juga, sehingga mukenanya tuh bersih rapi. Dan banyak pengusaha-pengusaha laundry yang menggratiskan perlengkapan sholat. Rebutan mereka mau ngambil amal sholat itu tuh. Pak ada mukena enggak? Ada sarung enggak? Kalau ada kami gratis Pak. Pengusaha-pengusaha laundry itu Bunda, rebutan pengen cucikan karpet masjid, mukena dan sarung. Nah, kita ganti tiap hari. Sip ya, nanti ingatkan ya Zar ya, di internal juga ya, di BPKM tuh kita ganti mukenanya tiap hari. Harus dah, instruksi dah ada lagi. Tapi kok saya dah ada lah. Kita punya santri, kita terapkan langsung. MPC apa? Apa MPC? Bicara nih. Masya Allah, 1 jam lebih saya ngomong. Mudah-mudahan ada manfaatnya Pak. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil. Saya pengennya lama-lama. Tapi ada beberapa urusan yang harus kita lanjutkan. Pengennya sampai zuhur lah di sini ya. Karena kata beliau bebas Ustaz di masjid sendiri katanya. Tidak ada yang nanti ini. Kalau masjid orang mungkin udah kita kena pelototin dari tadi ya. Hari Senin Ustaz orang mau kerja gitu kan misalnya gitu. Jangan lama-lama ceramahnya. Tapi ini karena masjid sendiri, mau satu salto juga balik ke hati kita lah ya. Kita doakan abang kakak semoga Ayah Sarwanto dan juga Bunda dijaga Allah, dilindungi Allah ya. Di tempat ini nanti insya Allah mudah-mudahan jadi amal jariah, jadi amal soleh yang banyak, masjid yang mudah-mudahan menjadi manfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Dan kita berdoa sama-sama semoga kita semuanya yang hadir ini juga menjadi orang yang ikhlas seperti nama masjidnya. Ikhlas karena Allah, ikhlas karena Allah,
bukan karena manusia, bukan karena makhluk berbuat, hanya karena Allah saja. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim hayatana wa a'malana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma khtim hayatana wa a'malana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, wafatkanlah kami dari dunia ini ya Allah dengan keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Kau ridho kepada kami ya Allah, dalam keadaan Kau mengampuni semua dosa-dosa kami. Terima amal soleh kami ya Allah, jaga anak cucu keturunan kami ya Allah selama-lamanya ya Allah. Lindungi ya Allah, bahagiakan yang sedang sedih, lapangkan yang sedang sempit, sembuhkan yang sedang sakit, bukakan pintu-pintu rezeki yang baru ya Allah, yang banyak, yang halal, yang berkah tanpa bermaksud kepadamu ya Allah. Untuk kami semuanya yang hadir di sini ya Allah, untuk orang-orang yang kami cintai, saudara-saudara kami, guru-guru kami, orang-orang yang punya hak atas diri kami, dan orang-orang yang pernah dan banyak berbuat baik kepada diri kami, balas kebaikan mereka dengan balasan sempurna ya Allah, balas kebaikan mereka dengan balasan sempurna ya Allah, balas kebaikan mereka ya Allah, karena Engkau sebaik-baiknya pemberi balasan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doakan juga apakah tempat ini, kawasan ini menjadi kawasan yang diberkahi Allah, menjadi kawasan yang diridhoi Allah, menjadi kawasan yang nanti memberikan manfaat kemaslahatan untuk sebanyak-banyaknya orang. Dan kita berdoa di tempat yang baik ini, di Masjid Al-Ikhlas ini, semoga Allah hadirkan rezeki yang banyak, berkah berlimpah tanpa bermaksud kepada Allah untuk ayah Sarwanto dan juga bumi sekeluarga. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. 3 manfaat dari doa itu: 1 dikasih hidayah, 2 dicukupkan, yang ketiga dilindungi. Orang yang rajin membaca doa itu dapat 3 hadiah dari Allah: dikasih hidayah, dikasih petunjuk, dikasih bimbingan, dikasih arahan; 2 dicukupkan semua kebutuhannya; 3 dilindungi Allah dari berbagai macam musibah dan mara bahaya. Jadi nanti ayah bunda bilang sama kru atau kepala tukang ini sering-sering dibacakan doa tadi. Nanti saya catatkan Bismillahi tawakkalna. Kenapa na? Domirnya bukan tawakal tu. Kalau na biar semuanya kena bunda. Anak, bunda, ayah semuanya walaupun jauh di mana-mana semuanya terjaga. Jadi supaya mohon maaf ya, tidak ada kecelakaan kerja, tidak ada yang tersetrum, tidak ada yang ketimpa bangunan atau apa gitu. Itu penting, minta doa 3. 1 dikasih petunjuk, 2 dicukupkan, 3 dilindungi. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak abang kakak. Barakallahu fikum, berkah selalu. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon doanya untuk saya, mohon doanya untuk istri saya, anak cucu keturunan, dan juga mohon doanya untuk mama saya Wawa, dan mohon doa juga untuk ibu saya yang sedang proses persiapan untuk pulang ke Indonesia. Doakan semoga hajinya haji yang mabrur. Terima kasih banyak abang kakak. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya Mas Abdullah. Habis ini nih, mama tuh kan tadi Wawa tuh ada bawakan hadiah untuk Ayah Sarwanto, tapi kan posisi